ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyu wa khaliluhu wa safiyyuhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aydan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, sehat, Islam sehingga kita dapat beraktivitas sehari-hari seperti sekarang ini, kita melakukan kajian-kajian, melihat renungan nuansa islami seperti di video dan mengkaji kajian-kajian yang lainnya. Salawat barangkali salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman terang menerang seperti sekarang ini yang diterangi oleh iman dan Islam. Yang mana Allah Ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusr wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kaum muslimin rahimakumullah, seandainya banyak manusia mengetahui bahkan menghafal surat Al-Asr ini, dan kebanyakan umat Islam menghafal dan mengetahui surat Al-Asr ini, akan tapi namun sungguh disayangkan tidak terlalu banyak manusia bisa memahami apa kandungan surat Al-Asr ini. Surat Al-Asr ini, seandainya mereka mengetahui dan memahami dan mengamalkan surat Al-Asr ini, sungguh mereka sudah cukup, agama mereka sudah cukup dari apa yang telah ada. Seandainya mereka tahu betapa besar dan makna dan kandungan surat Al-Asr ini, betapa pentingnya, seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, law tadabbarun nasu hadhihi surah lawasa'athu, kata Imam Syafi'i. Seandainya manusia memahami atau bisa merenungi surat ini, yaitu surat Al-Asr, lawasa'athu, kata Imam Syafi'i. Sungguh sudah cukup baginya, kata Imam Syafi'i. Ini diambil dari perkataan Imam Syafi'i, diambil dari oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jadi Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin menerangkan tentang perkataan Imam Syafi'i ini bukan hanya sekedar merenungkan surat Al-Asr ini, akan tetapi mengamalkan 4 kriteria yang terkandung dalam surat Al-Asr. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Di sini rugi baik itu rugi dunia dan rugi akhirat. Dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman.
Orang yang beriman harus dilandasi dengan ilmu. Sesungguhnya iman seseorang tidak akan sempurna jika tanpa dilandasi dengan ilmu. Makanya menuntut ilmu wajib bagi orang muslim. Talabul ilmi faridatun 'alal muslim, 'ala kulli muslim. Jadi iman kita harus berlandasan dengan ilmu. Seorang beramal suatu kebaikan, amal soleh tanpa ilmu bisa sesat. Makanya kita perlu menuntut ilmu untuk menjalani, untuk mengamalkan amalan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu dia. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Manusia semuanya dalam keadaan rugi kata Allah. Rugi baik dunia dan akhirat, pasti. Kecuali ada 4 kriteria kata Allah. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Al-iman dalam hati. Sesungguhnya manusia tidak tahu bagaimana iman seseorang. Karena iman tersebut dapat bertambah dan dapat berkurang. Al-iman yazdad wa yanqus. Yazdadu bit-ta'ah. Iman seseorang itu akan bertambah jika ia mengerjakan amal soleh, ketaatan pada Allah SWT. Wa yanqus bil ma'siyah. Dan suatu iman berkurang jika seorang itu melakukan kemungkaran, kemaksiatan, melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Jadi tidak al-iman itu dalam hati, tapi harus dilafazkan melalui lisan. Al-iqraru bil lisan, al-i'tiqadu bil janan, wal a'malu bil arkan, dan harus dipraktekkan melalui perbuatan kita. Itulah iman sebenarnya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Yang kedua, syarat yang kedua, mengerjakan amal soleh. Sesuatu amal itu, baik itu amal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun amal yang mustahab atau dianjurkan. Jadi syarat amal soleh itu ada 2, yaitu al-ikhlasu lillahi ta'ala. Kemudian mutaba'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesuatu amal perbuatan kita diterima oleh Allah bila amal perbuatan kita, amal soleh kita itu mempunyai 2 syarat tersebut, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq, dan orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran, atau dikatakan dakwah ilallah, mendakwahkan Allah, mendakwahkan manusia dalam jalan yang benar, menasihati orang yang sesat. Itulah dakwah, menerangkan kepada manusia, pada masyarakat tentang kebenaran apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dakwah ilallah. Maka di dalam dakwah mempunyai, harus disertai dengan kesabaran. Wa tawassaw bis sabr, yang terakhir, harus dilandasi dengan kesabaran dalam dakwah. Karena pasti orang yang berdakwah di jalan Allah pasti ada rintangan dan tantangan. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang mana beliau berdakwah sehingga beliau dicaci, dihina, hampir-hampir dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Itu tantangan dakwah oleh Rasulullah. Begitu juga dengan kita sekarang ini. Dalam berdakwah kita harus mempunyai sifat sabar, karena dalam dakwah pasti ada tantangan yang sangat besar. Nah, jadi itulah kriteria, 4 kriteria sifat yang menjadikan seorang manusia, seorang muslim dapat menjadikan orang tersebut beruntung, terhindar dari terhindar dari bencana, terhindar dari kerugian yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr. Sungguh manusia dalam keadaan rugi kecuali 4 kriteria tersebut: iman, amal soleh, kemudian dakwah ilallah, kemudian sifat sabar. Inilah yang bisa saya sampaikan tentang keutamaan surat Al-Asr. Sesungguhnya kita dapat mengamalkan surat Al-Asr ini bukan hanya merenungi, memahami, akan tetapi
dapat mengamalkan isi kandungan yang terdapat dalam surat Al-Asr ini, sungguh itu sudah cukup bagi kita untuk menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.